Sahabat Iqra dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya, pada program Iqra yang insya Allah di dalamnya kita akan terus membahas, terus belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar insya Allah. Kita akan lanjutkan materi kita tentang bab nun sukun dan tanwin. Ya, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas dua hukum, yaitu idhar dan idgham bi gunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke hukum idgham bila gunnah. Ya. Idgham sama dengan yang sebelumnya, maknanya yaitu memasukkan huruf ya, bila gunnah. Nah, ini kebalikannya sahabat-sahabat semuanya. Kalau idgham bi gunnah yang sebelumnya itu disertai dengan dengung, ya, disertai dengan gunnah, maka untuk kali ini tidak disertai dengan dengung. Artinya tidak ada dengung ketika membaca idgham bila gunnah, ya. Jadi idgham bila gunnah adalah apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan, nah ini bertemu dengan dua huruf saja, huruf lam dan juga huruf ra. Huruf lam dan huruf ra, ada dua huruf. Bagaimana cara membacanya? Dibaca tidak dengung, ya. Atau bagaimana cara bacanya? Memasukkan ke dalam huruf berikutnya tidak disertai dengan dengung. Itu cara membaca idgham bila gunnah. Kita coba ambil beberapa contoh dari idgham bila gunnah. Yang insya Allah ayat ini sahabat Iqra semuanya sudah sangat hafal. Ada di surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat terakhir dari surah Al-Ikhlas. Walam yakullahu. Kita stop dulu di situ. Ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Walam yakullahu. Dibacanya tidak dengan dengung. Ya, tidak boleh nanti teman-teman membaca idgham bila gunnah bacanya seperti ini. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini bacaan yang kurang tepat, ya, karena hampir mirip dengan bacaan idgham bi gunnah tadi, ada dengungnya, tidak boleh. Jadi harus dibaca walam yakul, masuk langsung ke huruf lamnya, nunnya sudah tidak dibaca lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Insyaallah mudah, ya. Kita akan lanjutkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf ra. Huruf ra. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ra. Contoh misalkan ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'a. Kalau ditulis an-ro'a, an-ro. Nah, ini huruf nunnya sudah tidak dibaca lagi, ya, karena kita langsung masuk ke huruf ro-nya dengan sempurna. Jadi juga tidak boleh didengungkan an-ro'a, tidak boleh. Tapi langsung ke huruf ro-nya. Ar-ro'ahu istaghna. Teman-teman bisa ikuti sahabat Iqra. Ar-ro, ar-ra, ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Contoh yang lain. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Atau contoh yang lain. Innallaha ghafurur rahim. Ya, ada tanwin bertemu dengan huruf ra. Ghafurun.
ghafurun. Nah, tanwinnya sudah tidak dibaca lagi. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ini cara membaca idgham bila gunnah yang benar insyaallah. Nah, teman-teman, sahabat Iqra dimanapun Anda berada, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah sudah kita selesaikan. Di mana dua hukum ini bertolak belakang. Jadi nanti jangan sampai tertukar cara membacanya, mana yang didengungkan dan juga mana yang tidak disertai dengan gunnah atau dengung. Kita lanjut pada hukum yang selanjutnya yang keluar dari hukum nun sukun dan tanwin, yaitu hukum iqlab. Hukumnya namanya iqlab, ya. Apa atau bagaimana cara membaca iqlab ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba, satu huruf saja. Ya. Bagaimana cara membaca iqlab? Ya, bagaimana cara membaca iqlab? Cara membaca iqlab dirubah menjadi mim disertai dengan dengung. Cara membaca iqlab adalah dirubah menjadi mim suaranya, ya, suaranya dirubah menjadi mim disertai dengan dengung atau disertai dengan gunnah. Contoh, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Teman-teman bisa melihat di surah Al-Humazah, di salah satu ayatnya ada yang berbunyi kalla la yumbadhanna fil hutamah. Atau di contoh yang lain, mim ba'di, ditulisnya itu adalah nun mati bertemu dengan huruf ba. Tidak boleh dibaca min ba'di atau kalla la yunbadhanna fil hutamah. Ini bacaan yang kurang tepat pada hukum iqlab. Bagaimana cara membacanya? Dirubah menjadi suara mim. Teman-teman bisa ikuti. Kalla la yumba. Kita berhenti dulu sebentar. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Atau di contoh yang lain, mim ba'di. Mim ba'di. Ya, ini cara membaca iqlab. Nah, ya, diperhatikan dan juga agar berhati-hati supaya apa? Suaranya berubah menjadi mim dan juga lama dari dengungnya itu bisa tepat insyaallah. Sahabat Iqra dimanapun Anda berada, saya coba akan mengajak ya teman-teman semuanya untuk membaca salah satu surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Ya, teman-teman bisa buka mushafnya atau insyaallah bisa membaca dari hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Alhamdulillah. Ya, ini sebagai bentuk latihan kita dan juga sebagai bentuk mengaplikasikan ya materi-materi yang sudah kita bahas mulai dari makhraj atau makhrijul huruf, sifat-sifat huruf dan juga alhamdulillah hari ini kesempatan ini kita sudah sedikit masuk pada hukum-hukum tajwid. Sahabat Iqra dimanapun Anda berada,
saya terus berpesan kepada saya pribadi dan juga sahabat-sahabat semuanya untuk selalu latihan membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara pelan-pelan, ya, tidak terburu-buru, dan juga harus didampingi dengan guru. Insya Allah, kenapa? Karena ketika nanti kita latihan ada yang keliru bacaan kita, maka akan langsung diingatkan oleh guru kita. Itu akan sangat membantu nantinya kesuksesan kita, ya, fasahatul lisan kita, ya, cara membaca Al-Quran kita baik dan benar insya Allah. Ketemu lagi pada episode selanjutnya. Mohon undur diri, mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.